Jadi kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan ini adalah proses bertambahnya ukuran sel pada makhluk hidup yang meliputi pertumbuhan massa, volume, dan dapat dinyatakan dengan bilangan. Nah, sifatnya dari pertumbuhan ini adalah irreversible, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Lalu sel, jaringan, dan organ tubuh akan menjadi besar. Itulah sifat dari pertumbuhan. Lalu ada perkembangan. Yang kedua adalah perkembangan, di mana perkembangan ini adalah proses perubahan sel menuju kedewasaan, yang artinya telah mengalami perubahan. Jadi bentuk dan ukuran pada sel ini mengalami diferensiasi dan juga bekerja dengan spesifik tertentu ya, sehingga telah mengalami spesialisasi dan tidak dapat dinyatakan dengan angka. Jadi kalau pada pertumbuhan dia dapat dinyatakan dengan angka, misal tinggi tubuh adalah 150 cm, berat badan adalah 50 kg. Itu dapat dinyatakan angka. Tetapi pada perkembangan ini tidak dapat dinyatakan dengan angka, tapi dapat dinyatakan secara deskriptif dengan melalui pernyataan-pernyataan. Nah, berikut contoh dari pertumbuhan dan perkembangan adalah, jadi pertumbuhan ini adalah tinggi badan. Jadi perubahan tinggi badan pada saat anak-anak dan remaja sangat berbeda. Hal ini menyebabkan organ tubuhmu bertambah besar dan tidak bisa kembali ke ukuran ketika kamu lahir alias masih bayi gitu. Lalu yang kedua, biji yang ditanam. Pada tumbuhan kita ingin menanam tumbuhan, maka terlebih dahulu kita menanam bijinya, lalu dia akan menjadi berkembang menjadi tumbuhan yang lengkap sehingga menghasilkan batang, daun, dan akar yang jelas. Akibatnya apa? Mengalami pertinggian pada batang, daunnya bertambah banyak, dan akarnya juga bertambah panjang. Itu adalah penjelasan mengenai pertumbuhan. Lalu kita pindah ke perkembangan. Nah, contoh dari perkembangan ini adalah misalnya proses kehamilan. Pada manusia diawali ada proses fertilisasi, yaitu bertemunya sel telur dengan sel sperma, melebur menjadi satu, yang mana akan membentuk zigot dan berkembang menjadi embrio. Setelah dari embrio, berkembang lagi menjadi janin, lalu dikandung selama 9 bulan 10 hari, dan siap untuk dilahirkan. Itulah proses perkembangan. Lalu yang kedua, tumbuhan mengalami diferensiasi sel. Jadi pada proses pertumbuhan dia akan berkembang, ya, jaringannya mengalami diferensiasi sel daripada jaringan yang muda. Jadi diferensiasi sel ini jaringannya membentuk lebih kompleks dan memiliki fungsi yang khusus. Lalu yang ketiga adalah organ reproduksi. Pada semasa remaja, pada pria dan laki-laki dan wanita, laki-laki akan menghasilkan sel sperma dan perempuan akan menghasilkan sel telur, yaitu melalui proses menstruasi, di mana menandakan ya bahwa tubuh sudah siap bereproduksi. Itulah gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan.